Pada hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Tapi dalam video ini kita akan bahas tentang sholat jamaknya saja ya. Sholat qasharnya di video selanjutnya. Nah, sholat jamak dari kata jamak sendiri itu artinya adalah menggabungkan atau menyatukan. Jadi sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sholat fardu apa saja anak-anak? Ya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, tapi enggak semua sholat fardu ini bisa kita jamak. Nah, yang bisa kita jamak hanya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh tidak bisa kita jamak, ya. Nah, dari keempat sholat fardu ini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama kelompok satu sholat zuhur dan sholat asar. Yang kedua sholat maghrib dan sholat isya. Nah, jadi yang hanya digabungkan dalam satu waktu itu zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Bu, kalau misalkan maghrib dengan asar gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Pelaksanaannya harus sesuai dengan kelompok ya. Harus zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Nggak boleh maghrib dengan asar, nggak boleh gitu. Ketentuannya sudah seperti itu. Dari pengertian sudah paham ya. Jadi intinya sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, dari segi waktu pelaksanaannya, sholat jamak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat jamak takdim, yang kedua ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Ibu kasih contoh, misal kita ingin menjamak sholat zuhur dan asar. Nah, itu dikerjakannya di waktu sholat zuhur, karena kan zuhur duluan waktunya daripada asar, ya kan? Kan zuhur dulu baru asar. Nah, itu dinamain dengan jamak takdim. Nah, sholat jamak takdim ini ada 3 syarat. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takdim. Yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Selanjutnya yaitu sholat jamak takhir. Kalau sholat jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya, kita mau jamak sholat maghrib dan sholat isya. Antara sholat maghrib dan sholat isya, mana yang lebih dulu? Sholat maghrib duluan kan? Nah, kalau kita mau mengerjakan sholat jamak takhir, maka kita mengerjakannya di waktu sholat isya, karena sholat isya adalah sholat yang terakhir, sholat yang kedua gitu. Jadi kita bawa sholat maghribnya, kita mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Syaratnya yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau kedua. Maksudnya kalau tadi kan sholat jamak takdir harus sholat yang pertama dahulu baru sholat yang kedua. Tapi kalau jamak takhir boleh pilih, boleh sholat yang pertama duluan atau yang kedua duluan gitu. Sholat maghrib dan isya nih, terus kita mau jamak takhir nih. Terus kita boleh pilih mau sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu.
Syarat yang kedua yaitu berniat untuk menjamak sholat takhir. Yang ketiga berurutan atau langsung antara dua sholat. Sama seperti tadi, artinya tidak ada jeda di antara dua sholat tersebut. Selanjutnya yaitu sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Jadi apa aja nih kita sholat jamak karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama ada safar yang artinya perjalanan. Nah, orang yang melakukan perjalanan itu diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik itu sholat jamak takdim maupun sholat jamak takhir. Tapi perjalanannya ini dengan syarat harus lebih dari 2 marhala atau sekitar lebih dari 81 km. Nah, contoh nih, kita mau pulang kampung misal ke Semarang. Lalu dari jarak dari Bekasi ke Semarang itu sudah lebih dari 81 km. Maka itu sudah diperbolehkan untuk sholat jamak. Kita berangkat dari Bekasi jam 6 pagi misal, lalu kita mampir di rest area Cirebon. Nah, sama, dari Bekasi ke Cirebon juga sudah lebih dari 81 km. Ketika baru sampai Cirebon, sudah masuk sholat zuhur. Lalu kita berhenti di rest area untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, sholat asar kita bawa ke sholat zuhur. Nah, itu berarti namanya sholat jamak takdim, menggabungkan antara sholat zuhur dan asar dan mengerjakannya itu pada waktu sholat zuhur gitu. Sholat takdim itu sholat jamak takdim. Nah, sebab yang kedua yaitu sakit. Tapi sakitnya ini adalah bukan sakit biasa-biasa aja, tapi sakitnya yang sudah parah banget. Kalau misalkan hanya sekedar pusing atau mual, itu belum menjadi penyebab buat sholat jamak takdim. Nah, sakit yang bagaimana yang bisa menjadi penyebab untuk sholat jamak takdim? Tuh misal sakit tangannya patah atau kakinya patah baru kecelakaan. Nah, itu nggak apa-apa, di jamak sholatnya gitu. Nah, sebab yang ketiga adalah haji. Yang keempat hujan. Yang kelima adalah timbunan lumpur habis ada kejadian bencana. Terus yang keenam angin dingin yang bertiup kencang juga ada bencana. Yang terakhir itu sebabnya adalah keperluan darurat yang mendesak. Selanjutnya itu tata cara sholat jamak takdim dan takhir. Nah, yang pertama sholat jamak takdim. Yang pertama itu adalah niat. Niatnya bagaimana? Usholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin jama'an takdiman ma'al asri fardhon lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak takdim dengan sholat asar karena Allah Ta'ala. Lalu takbir, terus sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, salam. Nah, setelah salam langsung berdiri lagi dan berniat sholat untuk yang kedua. Untuk sholat yang kedua yaitu sholat asar dengan niat sebagai berikut: usholli fardhul asri arba'a raka'atin jama'an takdiman ma'a zuhri fardhon lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 4 rakaat dijamak takdim dengan sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram, sholat asar 4 rakaat seperti biasa, salam. Selesai sudah sholat jamak takdim. Selanjutnya itu tata cara sholat jamak takhir. Misalnya kita mau menggabungkan sholat maghrib dengan isya pada waktu sholat isya, di waktu sholat isya. Nah, ini boleh dikerjakan sholat maghrib dahulu atau sholat isya dulu gitu, boleh. Tata caranya gimana? Pertama kita niat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir. Niatnya gimana? Niatnya usholli fardhul maghribi salasa rakaatin jama'an takhiron ma'al isya'i fardhan lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak takhir dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, lalu salam. Setelah salam langsung bangun lagi untuk mengerjakan sholat yang kedua yaitu sholat isya.
Niatnya usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi fardan lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 4 rakaat dijamak takhir dengan sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Takbir, takbiratul ihram, lalu sholat isya 4 rakaat seperti biasa, salam. Selesai sudah sholatnya gitu. Bagaimana, paham semuanya? Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp ke Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.